Hi everyone, welcome back to my channel Investor Happy. Halo semua, video kali ini kita akan bahas saham dari kayu. Emiten ini request dari subscriber channel Investor Happy ya. Dan untuk teman yang sudah request videonya belum tak bikin atau belum tak bahas ya, mohon maaf ya. Memang ada kesibukan sedikit guys ya. Jadi ini aku baru sempat lihatin juga yang balas komen teman. Untuk yang komennya belum terjawab ya juga mohon maaf ya. Oke, kita akan bahas saham kayu ya. Sebelum ke pembahasan kita disclaimer ya, bahwa di sini hanya sebatas berbagi informasi, bukan ajakan untuk beli ataupun jual di emiten yang terkait di video ini. Oke, untuk emiten kayu sebenarnya di 50 nggak ada gembokan ya, nggak ada gembokan sama sekali sebenarnya ya guys ya, nggak ada gembokan. Dan sini kalau kita lihat di nego udah ada yang nada-nada nih, nggak tahu, cuma dari beberapa hal ketika ada yang nada gini emiten tersebut akan jalan ya. Maksudnya nggak tahu kapan, tapi pasti biasanya akan jalan ya, biasanya akan jalan. Cuma kalau kita lihat nadanya juga nggak banyak-banyak amat ya, nggak banyak-banyak amat ya, kita pantau aja dulu ya. Nah, kita pantau aja dulu. Nah, kita akan bahas ya, karena di sini nggak ada ganjelan, jadi kita nggak perlu intip ya bid overnya. Jadi kita harus langsung ke laporan keuangan aja ya. Nah, ini saya udah nyiapin 3 laporan keuangan dari kuartal 1, 2, 3. Nah, kita akan lihat ya emiten ini sebenarnya problemnya di mana ya. Nah, untuk segi asetnya, emiten ini punya aset sekitar 106 ya, 106,2 ya, 106,2 miliar ya untuk kuartal 1. Nah, kuartal 2 emiten ini naik ya, untuk asetnya dari 106,2 naik ke 107,2. Jadi naik sekitar 1 miliar ya, 1 miliaran lah ya. Nah, dari 106 naik 107. Nah, di kuartal 3 ini naik, asetnya naik jadi 109,4, jadi naik ya, dari sebelumnya 106, 107 naik ke 109, jadi 2 miliar ya untuk kenaikan di kuartal ketiga. Nah, untuk ekuitasnya ini 79,9 ya untuk kuartal 3. Untuk kuartal ke 2 sekitar 79 ya, jadi masih nggak ada kenaikan ya untuk kuartal kedua ketiga. Nah, untuk satunya ini ada ekuitas sekitar 78 ya, ini naik ya, dari kuartal 1 ke 2 naik, dari kuartal ke 2 ke 3 ini naik tipis ya, naik tipis. Nah, kita lihat ya, yang penting ini untuk labanya. Nah, labanya itu sekitar 120 miliar ya, dengan IPS 0,18. Nah, ini IPS nya ya per kuartal 1. Nah, untuk per kuartal 2 ini naik ya, signifikan guys, dari 120 miliar naik ke 530 kok miliar sih, sorry guys, ini 120 juta ya sorry, 120 juta, dari 120 juta naik ke 530 ya, 300%an ya, sekitar 300%an naikkan, dari 120 juta naik ke 530. Nah, untuk per kuartal ketiga labanya ini naik dari 530 juta naik ke 1,3. Nah, ini lo signifikan guys, hampir 100% ya, ya 100% lebih ya, 100% lebih kenaikan ya IPS nya. Untuk labanya, IPS nya juga naik ya, dari sebelumnya 0,76 naik ke 21. Nah, 300% ya kenaikan untuk IPS nya sendiri. Nah, sebenarnya untuk laba emiten ini bukan laba ya, selama 3 kuartal berturut-turut bukan laba ya, bahkan ada kenaikan jadi 120 naik ke 530, naik ke 1,3 miliar untuk labanya ya. Nah, untuk cash flow-nya, nah kita lihat ya, cash flow-nya apakah bermasalah. Nah, kalau kita lihat cash flow-nya nggak ada masalah, ini masih positif ya, 1,7 miliar untuk cash flow-nya. Kalau kita lihat bandingkan dengan kuartal kedua, cash flow-nya 357 juta. Jadi naik juga ya, dari 357 naik ke 1,7. Nah, hampir 5 kali ya, 500% kenaikan cash flow-nya. Nah, dari laporan keuangan ini sebenarnya emiten ini masih bukan laba ya. Jadi sebenarnya nggak ada problem ya.
emiten ini ya. Nah, coba aku lihat ya, ini aku coba lihat untuk RTA ya di HP ku. Untuk market cap saat ini di 33 ya. 33 miliar, jadi market cap itu jumlah saham dikali harga saham saat ini ya. Nah, jadi teman-teman mau akuisisi ini cukup siapin 33 miliar udah punya perusahaan ini ya. Dengan ekuitas sekitar 79. Nah, sekitar 79 miliar ya. Nah, sepertinya ya dibilang murah. Kalau kita lihat ekuitasnya ini sangat murah ya, karena untuk beli dengan perusahaan yang punya 79 miliar cukup siapin 33 ya. Nah, dengan syarat kalau bisa punya barang di 50 guys. Nah, untuk intermezzo aja guys ya. Nah, oke ya, kesimpulannya emiten ini nggak ada kuncian ya di 50. Nah, nggak tahu kenapa nggak gerak ya. Terus untuk dari segi laporan keuangan emiten ini bukan laba ya secara 3 kuartal ya. Nah, untuk harga kenapa nggak gerak saya juga nggak tahu ya. Kenapa harga ini emiten ini nggak gerak-gerak ya. Nah, kita lihat ya. Untuk hitsnya ini kita lihat untuk tertingginya 59 setahun ini memang nggak gerak ya. Gerak cuma sampai 59 ya. Kalau kita lihat di 52 weeknya ini 59, low-nya di 50 ya. Memang secara milestone di masih ini ya, masih bertahan, nggak gerak lebih dari 59 ya. Nah, oke guys, kurang lebih seperti itu ya untuk emiten kayu ya. Dari laporan keuangan aman ya, maksudnya ya bukan hasil ya, walaupun memang labanya ya segitu ya. Nah, segitu sekitar 100-an, 120, naik yang tertinggi tadi 1,7 miliar ya. Nah, laba segitu. Dan untuk emiten ini kalau kita lihat historisnya belum bukan hasil ya, belum bukan dividen ya. Nah, ini kita lihat nih belum bukan dividen guys. Oke, kurang lebih seperti itu guys ya untuk analisa saham kayu ya. Kalau ada pertanyaan, kalau ada request silahkan aja ditulis di komentar. Oke, terima kasih semua telah menonton video ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Happy cuan and happy investor. Bye bye.